Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini dengan motonya kami tidak pernah meragukan permintaan viewers meskipun permintaan viewers aneh-aneh. Nah, di video kita yang kemarin kita udah bahas soal hewan-hewan yang mati tapi tidak bisa dikatakan mati gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa cek nanti di video kami. Nah, di video kami yang selanjutnya ini, di video aku yang selanjutnya ini aku mau bahas soal asal muasal kehidupan di dunia ya. Nah, asal muasal kehidupan di dunia. Jadi awal-awal sebuah kehidupan itu ada. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah versi ilmu pengetahuan dan bukan versinya agama ya. Oke. Jadi nanti jangan ada yang salah paham. Oke, perlu digarisbawahi ya. Aku ulangi lagi, ini adalah versi ilmu pengetahuan. Gimana menurut versi ilmu pengetahuan mengenai kehidupan pertama di dunia ini? Menurut versi ilmu pengetahuan, kehidupan di dunia ini bermula ketika bumi itu bermiliaran tahun yang lalu ya. Senyawa organik itu secara sederhana berkumpul menjadi satu dan berkumpul menjadi sesuatu yang lebih kompleks lagi ya. Jadi sebuah komunitas gitu ya, kumpulan. Bumi ini dulu memiliki aktivitas vulkanik yang sangat aktif ya. Berarti hampir setiap di penjuru dunia ini itu aktivitas gunung berapi selalu aktif. Nah, sebagai dasar esensial kehidupan menurut ilmu pengetahuan itu ada hal-hal yang penting atau ada komponen-komponen penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Elemen-elemen atau senyawa-senyawa penting yang dibutuhkan untuk makhluk hidup adalah pertama adalah hidrogen, lalu yang kedua adalah metana, yang ketiga nitrogen, yang keempat karbon dioksida, dan yang kelima adalah amonia. Nah, supaya bahan-bahan ini bisa bereaksi ataupun bisa berinteraksi antara satu sama lain, itu butuh perantara, itu butuh media, dan medianya adalah ya air. Dan supaya mereka bisa tumbuh dan bereproduksi atau berkembang biak, mereka juga butuh sumber energi, Jadi nggak asal jebret langsung jadi gitu, enggak ya. Jadi butuh energi. Nah, mulai dari sini itu dibagi menjadi dua. Bentuk kehidupan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang autotrof. Nah, yang autotrof ini dia bisa menghasilkan energinya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah heterotrof. Dia bergantung oleh autotrof tadi. Jadi sumber energi yang heterotrof itu berasal dari autotrof dengan cara ya mungkin dikonsumsi ataupun yang lain. Maka dari itu ada dua tempat pilihan yang mungkin tempatnya tidak terlalu berbahaya untuk si autotrof ini untuk hidup gitu. Jadi di manakah tempatnya? Nah, ternyata tempatnya itu ada dua tempat. Itu yang pertama ada di daratan dan yang kedua itu ada di lautan terdalam yang nggak ada sinar matahari masuk gitu ya. Berarti sampai ke dasar laut. Lubang hidrotermal ini itu lubang yang berasal dari celah atau pecahan ya. Lubang hidrotermal ini adalah lubang yang berasal dari kerak bumi. Gitu, lubang yang berasal dari kerak bumi. Lubang hidrotermal juga mengeluarkan zat-zat yang lain dan zat-zat ini adalah zat-zat yang penting untuk menciptakan sebuah kehidupan. Luka ini bisa dibilang organisme paling terakhir gitu ya, organisme paling terakhir yang hidup dari lubang hidrotermal tadi. Dia itu hidup dari hidrotermal tadi. Hanya saja buktinya masih kurang kuat, masih kurang cukup gitu loh. Apakah dia benar memang hidupnya dari lubang hidrotermal tadi? Karena tidak ada tidak ada fosilnya, nggak ada bentuk tanda-tanda kehidupannya ataupun jasad-jasad atau yang lain-lain lah, jejak-jejak kehidupannya itu nggak kelihatan gitu. Cuma para ilmuwan itu meyakini kalau luka ini tuh hidupnya atau asalnya itu dari lubang hidrotermal tadi. Dia hidup dari lubang hidrotermal tadi gitu ya. Bahkan luka ini pun sampai sekarang juga masih bingung tuh, masih hidup atau enggak juga tidak tahu. Ada dua jenis lubang hidrotermal. Yang pertama itu ada yang asap hitam dan yang kedua ada asap putih gitu. Nah, yang asap hitam ini itu mengandung zat-zat kimia seperti asam, lalu karbon dioksida, dan dipanaskan hingga ratusan derajat Celcius. Asap putih ini itu bisa ditemukan di lempengan Atlantik ya, Samudra Atlantik gitu.
di dasar laut Samudra Atlantik Tengah. Nah, atau para ilmuwan menyebutnya dengan The Lost City atau kota yang hilang gitu. Nah, air yang dikeluarkan dari asap putih ini tuh tinggi akan alkalin dan juga sebenarnya kurang karbon dioksida, tapi kaya dengan metana. Nah, gak kaya dengan metana dan menawarkan suhu yang lebih bersahabat. Jadi suhunya itu nggak terlalu tinggi, berbeda dengan yang asap hitam tadi. Nah, itulah asal muasal dari kehidupan pertama kali di muka bumi ini. Jadi asalnya pertama kali itu dari yang disebut dengan luka, dan luka ini tadi hidupnya di asap putih dan dengan dibantu dengan asap hitam dan menghasilkan senyawa-senyawa atau zat-zat yang saling berkepentingan atau saling berhubungan gitu, saling melengkapi lah. Dan setelah zat-zat yang dibutuhkan tadi terpenuhi atau tercukupi dan hiduplah si luka tadi. Itulah asal muasal kehidupan berdasarkan versi ilmu pengetahuan. Gimana? Kalian mungkin masih kurang paham? Kalau kalian kurang paham, kalian ulang lagi dari awal supaya lebih paham. Dan ingat, ini adalah asal muasal kehidupan versi ilmu pengetahuan. Jadi jangan mencampur adukan dengan yang versi agama, nanti berbahaya, bisa terjadi suatu perpecahan yang nggak dipengenkan atau yang nggak diinginkan. Oke, itu sekian dari aku. Like dan subscribe, jangan lupa. Sampai jumpa di video